Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kuat menghadapi kesusahan hidup. Diambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 13. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang luput dari kesusahan hidup dan tantangan hidup. Tetapi orang yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan Yesus dan berpegang kepada firman-Nya akan tetap kuat saat menghadapi kesusahan hidup dan tantangan hidup. 1 Tesalonika 3 ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata, "Kami tidak tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil untuk menguatkan hatimu," kata Paulus ya kepada jemaat Tesalonika, "untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu." Nah saudaraku, Rasul Paulus mengakui bahwa jemaat di Tesalonika memang sedang menghadapi kesusahan hidup yang berat. Lalu dia mengirim Timotius untuk menguatkan mereka dengan membawa surat yang berisikan nasihat kebenaran firman Tuhan yang dapat menguatkan iman jemaat di Tesalonika. Nah, dari kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 3 sampai 13 ya, kita akan belajar 3 kebenaran bagaimana kita kuat, saudaraku, menghadapi kesusahan hidup atau kesulitan hidup. Yang pertama, saudaraku, kita kuat menghadapi kesusahan hidup karena iman kita kepada Tuhan Yesus ya. Jangan sampai goyah, saudaraku. Supaya si penggoda yaitu iblis jangan diberi kesempatan. 1 Tesalonika 3 ayat 3 sampai 5 saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kami sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirimkan Timotius, saudaraku, supaya aku tahu tentang imanmu, kata Paulus, tentang iman jemaat Tesalonika, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda ya, yaitu iblis, saudaraku, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Nah saudaraku, dengan jujur dan terbuka Rasul Paulus memberitahu jemaat di Tesalonika bahwa mereka akan mengalami kesusahan hidup, saudaraku, problema hidup. Dan juga saudaraku, si penggoda yaitu si iblis, saudaraku, ikut mencobai supaya iman orang-orang percaya di Tesalonika goyah. Orang-orang percaya supaya imannya goyah, saudaraku, karena godaan iblis. Tetapi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus akan mengalami kemenangan, saudaraku. Amin ya. Saat menghadapi kesulitan hidup, problema hidup, dan juga saat menghadapi godaan si penggoda yaitu si iblis. Jadi bersama dengan Tuhan Yesus, saudaraku, orang percaya dapat hidup berkemenangan menghadapi kesulitan hidup dan juga godaan dari si iblis. Itulah kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua, saudaraku, kita kuat menghadapi kesusahan hidup karena itu kita harus bersungguh-sungguh, saudaraku, di dalam apa? Berdoa. Penting sekali ini berdoa, saudaraku ya. Kita harus sungguh-sungguh, harus setia berdoa. 1 Tesalonika 3, saudaraku, ayat 10 firman Tuhan berkata, "Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu." Saudaraku, di sini Rasul Paulus berkata, siang malam kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi dalam ayat ini dengan jelas, saudaraku, Rasul Paulus memberikan kesaksian
Bagaimana dia berdoa siang malam dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Dan ini menjadi kesaksian bagi kita bahwa doa adalah kekuatan bagi orang percaya untuk dapat hidup berkemenangan, saudaraku. Menghadapi kesusahan hidup, kesulitan hidup, problema hidup, tekanan hidup. Dan juga saat menghadapi godaan si penggoda, yaitu iblis, saudaraku. Melalui doa, saudaraku, kita bisa memohon secara langsung kepada Tuhan, berhubungan langsung dengan Tuhan Yesus yang adalah sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber kemenangan bagi kita, karena kita harus setia, saudaraku, berdoa. Di dalam Markus 14 ayat 38, ayat yang terkenal itu, saudaraku, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, ini posisinya di Taman Getsemani, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, saudaraku, dalam ayat ini Tuhan Yesus menasihati murid-murid yang saat itu ada di Taman Getsemani supaya mereka berjaga-jaga dan berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Cobaan iblis, cobaan dunia ini, saudaraku. Jadi, saudaraku, mari Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kita mau lebih setia lagi berdoa, baik secara pribadi, saudaraku, doa bersama di gereja, dalam jam doa, dalam persekutuan-persekutuan doa. Kita harus setia berdoa, saudaraku, sungguh-sungguh berdoa. Saat kita bersungguh-sungguh berdoa, kita akan kuat, saudaraku, menghadapi problema hidup, kesusahan hidup, juga godaan dari si penggoda, dari si iblis yang jahat, yang ingin menjatuhkan kita. Mari, saudaraku, jangan bolos berdoa, ya. Ya, ikutlah, saudaraku, dalam jam doa. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, kuat menghadapi kesusahan hidup, hati kita harus dipenuhi dengan kasih, saudaraku, kasih Tuhan terhadap sesama dan juga hidup dalam kekudusan. 1 Tesalonika 3 ayat 12 sampai 13 berkata, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dalam dan berlimpah-limpah dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Karena Dia atau karena Tuhan menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Saudaraku, hidup kita yang dipenuhi dengan kasih Tuhan Yesus terhadap sesama dan juga hidup dalam kekudusan hidup, saudaraku, adalah kekuatan supaya kita tak bercacat dan kudus di hadapan Allah. Sampai kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Hidup yang dipenuhi kasih Tuhan Yesus, kasih terhadap sesama, akan menjadikan kita kuat terhadap problema hidup, masalah hidup, kesusahan hidup, saudaraku. Dan pastinya juga dapat menjadi berkat, saudara, bagi sesama dalam kelemahan dan kesusahan mereka. Nah, saudaraku, jadi inilah 3 kebenaran dari 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 13. Bagaimana kita tetap kuat menghadapi kesusahan hidup, saudaraku, yang semakin bertambah-tambah saat ini. Yang pertama, saudara, iman kita kepada Tuhan Yesus jangan goyah, saudaraku, supaya si penggoda yaitu iblis jangan diberi kesempatan menggoda kita, menjatuhkan kita. Yang kedua, kita harus sungguh-sungguh dalam berdoa, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dan yang ketiga, hati kita harus dipenuhi kasih terhadap sesama dan hidup dalam kekudusan. 1 Tesalonika 3 ayat 3 firman Tuhan berkata, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Amin ya. Kami sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami dikuatkan saat kami menghadapi kesusahan-kesusahan hidup, problema hidup. Iman kami tidak akan goyah. Kami tetap setia kepada Tuhan. Kami setia berdoa. Dan kami juga mau dipenuhi dengan kasih-Mu supaya kami dapat mengasihi sesama dan hidup dalam kekudusan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang menang menghadapi setiap problema dan kesusahan hidup.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya saudaraku, supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.